الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ini memahaminya. La haula nih. Nah, nanti jangan Bapak Ibu baca pandai tapi tak dapat maknanya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Nah. Apa artinya Ibu? La haula wala quwata illa billah. Nah. Kecuali Allah. Pertanyaannya sama Ma'wo dulu. Ma'wo lah tahu arti kan? Mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Ma'wo, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Ma'wo? Bu Siti lagi tidak sempat berpikir Ibu. Bu Aini, Anis, Dewi. Nah, Dewi lagi. Yang mana yang la haula wala quwata pada diri Dewi, yang mana yang illa billah pada diri Dewi? Illa billah. Alhamdulillah. Selamatlah ibu nih. Kita lihat. Nah, lihat. La haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu namanya tubuh. Ini tubuh, Ustaz buat sini tubuh ya. Nah, tubuh. Maka tubuh ini cangkangnya. Tubuh ini casingnya nih. Tubuh ini bangkai nih kalau Ustaz bahasakan gitu. Kalau nak marah kita. Tubuh ini bangkai, casing aja tuh. Ya. Dia itu sebenarnya adalah tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Lihatlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bamatonya, batelingonya, bamuncung, batangan, bakaki. Assalamualaikum, Pak, jagolah Pak. Pak, kami lah sampai Pak ramai-ramai. Jagonya tuh. Kebangunnya tuh, danganya tuh, mencandiaknya tuh. Nah, berarti mata ini bukan melihat, telinga bukan mendengar, mulut bukan berkata. Ini yang katakan casing. Ini yang katakan la haula wala quwata itu. Yang ilah billah. Nah, yang ilah billah pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu yang sebenarnya. Yang ruh Tuhan. Ruh itu yang ilah billah. Makanya bergeraknya batang tubuh itu kena ada ruh. Hidupnya batang tubuh kena adanya ruh. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui hidup itu kena ruh itu. Jadi dalam penjabaran ilmunya Bapak Ibu, kalau kita bagi diri kita kepada dua dalam hal ini, ada namanya diri yang KW, ada diri yang ori. Yang KW yang mana Pak Ben? Yang KW ini yang tubuhnya KW namanya nih. Yang ori? Yang ori itu ruh. Ini yang diri Bapak Ibu, ini yang mesti dikenal. Namanya mengkaji diri. Jadi diri Bapak Ibu itu kalau dikiaskan dengan bahasanya Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu biasa nak layu, dibubui, nak mati, dibakar, nak angui, dirandam, nak basah, digundam pun nak pacahnya. Mano yang biasa nak layu, dibubui, nak mati itu? Mano yang dibakar, yang nak angui, dirandam, yang nak basah? Aku yang ruh itu. Direndam bu, tak basah dia. Dibakar, tak angus dia. Itu. Ini yang ruhnya. Yang ruh itu yang diri Bapak Ibu. Kenapa dikatakan billah? Kenapa ruh itu dikatakan billah itu? Karena ruh itu tiada lain rahasia Allah. Makanya dikatakan Allah. Wa is'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawabannya. Bahwa ruh itu urusan aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit
Sedikit itu maksudnya sedikit yang aku beritahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Kalau tak diberitahukan Allah kepada dirinya, maka dia tidak pernah tahu. Itu makna secara syariat tuh. Makna secara hakikat barulah berjumpa billah di sini. Makna secara hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang aku, tentang ruh itu, melainkan orang yang aku pilih saja, orang yang aku tunjuki saja yang bisa mengenal ruh, bahwa ruh itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau ruh itu dikatakan makhluk, apakah Allah itu akan memasukkan makhluk pula ke dalam makhluk? Hah? Tubuh ini kan makhluk nih bahasanya nih, ha? Ruh makhluk juga, berarti makhluk masuk ke dalam makhluk. Hah? Mesti pahami. Makanya orang yang mengaji, dialah orang yang paham yang sebenar-benarnya, yang ilah billah itu. Ruh itu yang sebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu katakan rahasia Allah? Karena ruh itu sebenarnya sifatku. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiadalah aku itu. Kalaulah ruh itu sifat aku, sifat yang mana maksudnya Bapak Ibu? Itu yang dikatakan sifat ma'ani itu, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? 7 sifat ma'ani. Itulah maksudnya sama, basor, kalam, ilmu, kodorat, irodat, dan hayat. Maka leburkan, fanahkan, hapuskan pendengaran kita ke dalam pendengarannya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang benar-benar mendengar. Tuhan. Leburkan hidup kita ke dalam hidupnya Allah. Maka nyatalah Allah yang sebenar hidup itu. Nah, dalam bahasa penyampaian kajinya, bahwa pendengaran kita itu berdiri di atas pendengaran Allah. Itu maksudnya. Hidupnya kita itu benar-benar berada di atas hidupnya Allah. Kalau Allah tidak hayat, maka kita tidak pernah hidup. Kalau Allah tidak wujud, maka kita nggak pernah ada. Maka wujud kita itu adalah kenyataan, nyatanya akan wujud Allah. Hidupnya kita ini kenyataan untuk memandang nyatanya hidupnya Allah. Kenapa wujud kita itu tanpa memandang nyatanya wujudnya Allah? Hidupnya kita itu tanpa memandang nyatanya hayatnya Allah. Karena Allah itulah cuma yang ahad nih. Yang esa itu maksudnya. Yang tunggal. Allah yang menjelaskan dirinya itu ahad, Bapak Ibu. Apa ayatnya tuh, Dewi? Allah itu menjelaskan dirinya ahad. Apa ayatnya tuh? Qul huwallahu ahad. Nih. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad esa. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata yang wujud, Bapak Ibu. Kalau dia semata-mata yang wujud, dia semata-mata yang ada, dia cuma yang esa. Maka disitulah dirinya itu dinamai juga dalam kaji wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Keesaan akan dirinya. Keesaan akan dirinya itu hanya dirinya satu-satunya, tak ada diri yang lain. Ya. Kalau masih ada diri yang lain, apa namanya tadi itu? Syirik lah itu tuh. Itu Allah katakan, syahidallah la ilaha illa huwa. Syahidallah la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Apa artinya tuh? Syahidallah. Syahidallah. Allah menyatakan. Allah menyatakan, syahidallah. Allah menyatakan, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang
Tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan dia. Kalau dia itu kan masih jauh tuh ke Bapak Ibu kan. Makanya dalam Al-Quran itu juga dikatakan la ilaha illa ini ya. La ilaha illa anta. Allah menyatakan tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah engkau. Tadi dia, engkau lagi. Engkau tuh udah nampak tuh. Walaupun masih berjarak Bapak Ibu, tapi udah nampak dia. Dalam ayat ini la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Jadi Allah menyatakan dirinya. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu aku, kata Allah. Aku yang wujud, aku yang nyata, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin. Kalau dia cuma yang wujud, dia cuma yang nyata, dia cuma yang ada, awal, akhir, zahir dan batin. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah sesuatu selain dirinya? Adakah alam selain dirinya? Kalau tidak ada sesuatu dan alam selain dirinya, lalu siapa yang ada semata-mata? Allah yang ada semata-mata. Makanya Allah katakan, kullu syai'in, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa artinya ini kullu syai'in? Tiap-tiap segala sesuatu halikun, tidak ada, binasa, fana, illa wajhahu, kecuali apa? Kecuali dirinya, kecuali zatnya. Rupanya tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada makhluk, yang ada cuma Allah. Allah yang bilang tuh. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Lalu alam, sesuatu dan makhluk itu apa bagi Allah? Itu bahasanya alam dan sesuatu itu bagi Allah nih, dalam bahasa syariat disebut apa namanya? Makhluk tuh. Makhluk atau ciptaan namanya tuh. Ini dalam bahasa syariat tuh. Dalam bahasa syariat, alam dan sesuatu itu disebut makhluk, disebut namanya ciptaan. Dalam bahasa thariqat, alam dan sesuatu itu disebut cermin. Cermin apa? Cermin Allah. Apa maksudnya cermin Allah itu, Pardi? Tempat memandang nyatanya Allah. Tempat memandang nyatanya wujud diri Allah tuh, dia cermin tuh. Rupanya alam ini cermin Allah. Diri Bapak Ibu tuh cermin Allah dalam bahasa thariqat. Kenapa alam dan diri Bapak Ibu dikatakan cermin Allah, mir'atillah? Alam dan diri kita ini itulah tempat memandang akan nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Pertanyaan Ustaz lagi, Anis lagi. Anis bisa melihat wajah sendiri? Bisa melihat wajahnya? Bisa enggak Anis melihat wajahnya? Enggak bisa Anis. Kalau bisa pasti ngadu-ngadu tuh. Enggak pakai kaca, duduk sekarang nih, bisa melihat wajah? Itu menandakan diri Bapak Ibu tak pernah ada tuh. Di Bapak Ibu itu tidak pernah ada. Buktinya tidak pernah ada, melihat wajah sendiri tidak bisa. Itulah tandanya wajah Bapak Ibu itu tak ada. Baru bisa kalau pakai cermin. Maka fungsi cermin apa, Nis? Tuh. Fungsi cermin untuk melihat diri. Sekarang Allah yang ada, Allah yang wujud. Kalau Allah yang ada dan Allah cuma yang wujud, lalu siapa yang ada tampak sama Bapak Ibu? Siapa yang ada tampak sama Bapak Ibu pada alam dan pada diri? Allah lah itu. Kenapa?
Alam dan diri Bapak Ibu itulah cermin untuk memandang nyatanya akan diri Allah tuh. Itu bahasa cermin namanya, bahasa tarikat tuh dah. Jadi orang tarikat, orang tasawuf tuh baca mincamin di diri. Ada tahu baca mincamin di diri? Menidin diri itu itu. Ah, itu baca mincamin namanya baca. Alam sesuatu ya. Dalam bahasa hakikat disebut apa? Wujudullah. Ini dia wujudullah. Atau namanya ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Itu dia. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, yang sebenar-benarnya Allah. Itu secara hakikat tuh. Wujudullah namanya. Secara makrifat, maka alam dan sesuatu disebut tiada lain. Di alas kata tuh, tiada lain adalah Allah. Kalaulah tiada lain adalah Allah, tiliklah mati, tiada lain itu bukan adalah Allah itu sendiri. Nah, kenapa Allah itu sendiri? Karena dia cuma yang ahad. Yang mesti dipahami itu ahad. Ya, bukan Ustadz mengajari Bapak Ibu ingin jadi Tuhan pula. Ya, tidak ada Ustadz mengajari Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan, apalagi merempuh hak Tuhan pula. Yang Ustadz ajarkan memahami tauhid murni, tiada lain adalah untuk mengesahkan Allah semata-mata yang wujud. Maka kalam-kalam daripada orang-orang arif billah, Syekh Mansur Al-Halaj, ya, Abu Yazid, ya, Al-Bustami, Syekh Siti Jenar, ya, kemudian Ibnu Arabi dengan kalam-kalamnya, anallah Allah fi jubati. Ya, ya. Aku yang hak, aku yang Allah itu Allah berada dalam jubahku. Sebenarnya Bapak Ibu, ajaran yang disampaikan dalam bahasa ini kalau dikatakan hajaran namanya hulul, ittihad, wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud, kemudian manunggaling. Manunggaling. Sebenarnya kata-kata hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling ini maksud sebenarnya mereka ingin menjelaskan kepada umat ini hanya Allah saja cuma yang ada. Hanya Allah saja cuma yang wujud, selain Allah tak pernah ada. Ya. Ini yang Ustaz katakan selalu. Karena beliau sudah paham, karena beliau sudah mengerti Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu dizahirkannya dalam bentuk kata-kata, maka makin tak jelas maknanya lagi. Dizahirkannya dalam bentuk pengetahuan yang sudah jelas, maka makin tak jelas maknanya bagi orang yang memahaminya. Bagi orang yang mendengarnya makin tak jelas. Contohlah, Ustaz katakan, Bapak Ibu sudah berada di majelis sekarang nih, lalu Bapak-Bapak tanya juga, Pak Ustadz, yang majelis tauhid itu mana Ustadz? Ustadz kan sudah paham yang majelis itu mana, karena Bapak Ibu sudah berada di majelis. Lalu Bapak Ibu bertanya juga sama Ustadz, Ustadz yang majelis taklim tauhid robbani itu mana Ustadz? Lalu Ustadz sampaikan. Ketika Ustadz sampaikan, tentu nampak wujudnya, nampak orangnya, atau tunjuklah dinding, atau tunjuklah namanya tiang nanti itu. Nih, majelis taklim itu yang ini Pak Ibu nih. Ini apa namanya? Tuh tunjuk nanti tiang itu lagi. Nih ya. Itulah maksudnya kalau Bapak Ibu udah paham tentang Allah, sudah mengerti tentang Allah, tak boleh dijelas-jelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan makin tak jelas lagi itu, makin tak paham. Maka orang yang sudah kenal dengan Allah, dia cuma yang wujud, dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, dia yang awal, akhir, zahir dan batin, kala lisanahu. Maka ketika itu Bapak Ibu kelu lidah itu diam sajalah lagi. Diam yang di dalam paham maksudnya. Kalau udah paham, payah Bapak Ibu menjelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan, tak jelas lagi maknanya itu. Ya kan? Makanya orang yang sudah mengenal Allah, berat bagi dirinya, sulit bagi dirinya bercerita tentang diri Allah.
Orang yang kenal Allah saja berat, sulit bagi dirinya bercita Allah, Bapak Ibu. Apalagi orang tidak kenal Allah. Tapi lebih sulit lagi, Bapak Ibu. Makanya dijelaskan Allah, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagimu, haram bagi seseorang bercerita tentang aku, kata Allah, padahal dia tidak mengenal aku itu yang siapa. Dia tak mengenal dirinya. Bagaimana dia akan bercerita tentang aku? Haram itu. Jadi kalau sudah paham kita, dijelaskan, itu dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian saja, Bapak Ibu. Itu yang maksud ulama tadi. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Pahamilah maksud yang tersirat di balik kalam-kalam itu. Kalau Allah yang wujud, Allah itulah segala yang ada ini. Nah, tuh. Segala yang ada inilah nyatanya Allah. Inilah rumusan, inilah jalan, inilah kaifiat yang diungkapkan oleh orang-orang arifin, orang-orang arifillah. Suhudul kasra. Nah, suhudul kasra fil wahdah. Nih. Suhudul kasra. Nah, fil wahdah. Apa artinya tuh? Pandang yang banyak. Ah, nampak yang satu. Apa maksudnya tuh suhudul kasra fil wadah, pandang yang banyak tampak yang satu? Pandang yang banyak nampak yang satu. Bahwa sekalian alam ini nyatanya Allah. Ah, tuh, sekalian alam ini dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah nyatanya Allah tuh. Suhudul wahda fil kasra. Nah, ini lagi suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu, tampak yang banyak. Apa maksudnya? Nah, Allah itulah yang wujud. Allah itulah yang tunggal pada segala sesuatu. Itu yang Ustaz maksud tadi itu. Allah tuh segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya Allah tuh. Yang terakhir, apa yang terakhir? Suhudul wahda. Nah, fil wahda. Ini apa pula maksudnya nih? Pandang Allah, tampak Allah. Kenapa? Yang memandang dengan yang dipandang satu dia tuh. Yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Tuh dia. Jadi dialah yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu yang Allah katakan. Walillahil masyriq wal maghrib. Sambung ayatnya. Bentar dicoba lagi. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, pas sama. Artinya apa tuh? Timur dan barat adalah milikku. Nah. Dan segala sesuatu yang ada ini itulah wajahku. Ya. Berarti kemanapun kita arahkan wajah kita, barat, timur, utara, selatan, nampak wajah Allah. Ketika Bapak Ibu melihat mic ini, nampak Allah atau mic-nya nampak? Coba. Kemanapun kamu arahkan wajahmu ke mic-nya, nampak adalah aku. Bapak nampak Allah atau nampak mic nih kau? Pak Edi, nampak Allahnya, nampak mic-nya. Mic kau nak? Tadi kan kita melihat sesuatu itu dengan nak melihat mic tadi, karena kita sudah keluar daripada akuan tadi. Jadi nampak Allah. Jadi Allah kau mic kau siapa kau? Coba lagi. Ustaz namanya menyi semua. Ibu-ibu ini nampak Allah tu nampak mic. Nampak mic, butuh sangit lah tu. Nampak Allah. Segala yang wujud itu adalah Allah. Makanya nampak Allahnya. Siapa namanya Allah tu yang nampak nih? Nampak Allah, siapa namanya? Ming, itulah nama rahasianya tuh. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah.
Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka nampak itu aku. Akulah segala-galanya, segala-gala itulah nyatanya aku. Makanya Allah itu zohir. Zohir itu apa artinya? Nyata, tampak pada segala sesuatu. Kalau Allah itu zohir dan nyata, maka segala sesuatu itulah zohirnya akan dirinya. Itulah kenyataan akan wujudnya. Kenyataan akan wujudnya itulah dirinya semata-mata Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa kaji, cara memahaminya, ini dalam bahasa kaji, adanya itu yang Allah tuh. Adanya itu, bukan mic yang ada itu Allah. Ini bahasanya ke hakikat nih ha. Adanya itu yang Allah. Adanya mic itu yang Allah, bukan mic itu yang Allah. Itu di hakikat duduknya. Kalau di ma'rifat, ya dialah tudah. Makanya kalau duduk ma'rifat tak boleh disebut lagi Bapak Ibu. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah kenal Allah, Allah cuma yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Karena alam dan sesuatu tidak pernah ada. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, fahuwallah. Maka yang awal, akhir, zahir dan batin yang wujud dalam bentuk berbeda, itulah dia semata-mata. Ketika itu Bapak Ibu kalla lisanau, diam itu. Tapi kenapa Ustaz tanyakan sama Bapak Ibu? Tentu ada maksudnya. Ustaz menanyakan sesuatu itu kepada Bapak Ibu, ingin tahu saja ada nak mutiara di dalam dadanya atau tidak. Itu rahasianya. Makanya hidup selalu bersama Allah. Kau sampai jam 1 ya, kau masih korup. Allah merengke-rengke sih kau baru kajinya. Kun ma Allah, selalulah kamu hidup bersama Allah. Itu maksudnya tadi. Fa in lam takun ma Allah. Nah, ini masuk. Maka jika kamu belum bisa bersama Allah, belum ngerti kamu bagaimana bersama Allah, kamu belum kenal Tuhan, kamu belum kenal dirimu, belum bisa kamu bersama Allah, fakun ma'aman kana ma Allah. Maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang bersama Allah. Maksudnya apa? Carilah guru, cari mursyid. Yang mana guru dan mursyidmu itu sudah bersama Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah tuh. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Apa tadi, Bu? Wattabi'. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikuti olehmu. Wattabi', bukan wattabi' ya. Wattabi'. Ittiba'. Ini ya. Ikuti olehmu. Wattabi', ikuti. Jalan orang-orang yang telah tahu jalan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itu yang dikatakan para nabi, para rasul, para auliya. Sekarang nabi dan rasul telah tiada. Siapa yang tinggal lagi? Al-ulama. Ulama yang tinggal. Makanya ulama itu dikatakan apa? Pewaris nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan nabi kepada ulama sehingga dirinya dikatakan pewaris nabi? Ulama itu dikatakan sebagai pewaris nabi, Bapak Ibu. Karena yang diwariskan nabi kepada ulama itu adalah kulima tauhid. Mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Makanya para nabi dan para rasul semua itu mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Tuh. Makanya ulama itu katakan pewaris nabi. Karena yang diwariskannya adalah bagaimana mentauhidkan Allah itu. Sekarang ulama sebagai waris nabi tadi itu, itulah kapasitas dirinya. Sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid. Maka carilah guru dan mursyid yang mana dia adalah sebagai pewaris nabi,
Dan dialah yang akan mampu menghantarkan ruhani kita sampai kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya ulama pewaris Nabi, dia mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum bisa bersama Allah, wajib kita ini berguru. Wajib kita nuntut ilmu tuh wajib tuh. Kalau Bapak Ibu tidak punya guru di dunia, tidak punya mursyid di dunia, tidak punya murabi di dunia, siapa yang nanti Bapak Ibu ikuti? Makanya dikatakan Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat manusia itu Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Kalau kita tidak punya imam, tidak punya pembimbing, tidak punya guru, siapa yang akan kita ikuti nanti? Ya. Pelongo-pelongo yuk ke sibuk situ. Lihat tuh pelongo-pelongo. Paning aku yang itu. Jadi orang asing itu. Orang lebih kelompok dengan gurunya, wah pelongo-pelongo baru tuh. Wajib punya guru kita itu mursyid. Tapi mursyid dan guru kita itu adalah dia sudah benar-benar dikatakan pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi, guru sebagai pewaris Nabi, dia mampu menghantarkan dirimu kepada Allah. Apa sebabnya? Karena rahasia diri Tuhan itu sudah terpatri di dalam dirinya. Maka kita wajib mencari mursyid. Nah, nih. Kemarin nulis ini. Cari kita cari mursyid. Ya, jadi guru tadi, ulama tadi, ya, dia itu betul-betul adalah sebagai mursyid. Jadi mursyid itu ada mursyid ruhania, ada mursyid robbania. Nah, ini pahami dulu. Mursyid ruhania, mursyid robbania. Mursyid rohania itu inilah kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sebagai ulama nih Bapak Ibu. Nah, kalau dia ada sebagai ulama warasatul anbiya, maka dirinya itu disebut arif billah tuh. Apa arti arif billah Pak Jol? Orang yang telah mengenal. Kalau mengenal tuh buktinya apa tuh? Bukti dia mengenal apa? Sudah melihat, sudah berliko, sudah bermusyahadah. Tuh dia tuh. Nah, jadi mursyid rohania namanya Bapak Ibu. Mursyid rohania. Nah, itu yang disebut namanya ulama atau guru. Nah. Kalaulah dia sebagai mursyid rohania, kapasitasnya adalah sebagai ulama, sebagai guru, maka dialah yang menghantarkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dihantarkannya, dibimbingnya, supaya Bapak Ibu berjumpa dengan mursyid robbaniyah. Tak bisa Bapak Ibu langsung kepada mursyid robbaniyah. Bapak Ibu tidak akan pernah sampai kepada mursyid robbaniyah tanpa melalui mursyid ruhaniyah. Ini janjangnya, tangganya, jalannya. Jadi temui dulu mursyid rohania, kapasitasnya ulama warasatul anbiya, ambil ilmunya, sau ilmunya, kureh ilmunya tuh, disau, ditimba, ambil ilmunya tuh. Maka dia yang akan menghantarkan kita, bagaimana Bapak Ibu dibimbingnya bisa berjumpa dengan mursyid rohania ini. Tuh. Ambil dengan dia. Mengambil ilmunya itu dengan adab mengambilnya. Ya. Kenapa? Al-adab fauqal ilmi. Pak. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan mursyidnya,
beradab dia kepada gurunya, faqad akramani. Sudah samalah dia itu memuliakan dan beradab dengan aku, kata Rasul. Waman akramani faqad akramallah. Siapa yang sudah beradab kepada aku, kata Nabi, sudah memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah. Samalah artinya dia telah memuliakan Allah. Sama artinya dia telah beradab kepada Allah. Man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang berkunjung, bersilaturahim, bertamu, berziarah kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'annama zaroni, sudah sama artinya dia berziarah, berkunjung, bersilaturahim, bertamu dengan aku di dunia ini. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang sudah berkunjung, bersilaturahim, lalu dia bersalaman, berjabatan tangan dengan guru dan mursyidnya, faka'annama sofahani. Dah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Siapa yang sudah berkunjung, sudah bersilaturahim, lalu berjabatan tangan, kemudian duduk sehamparan dengan gurunya, sudah sama artinya dia duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, yaumal qiyamah, maka di akhirat nanti dia juga duduk sehamparan dengan aku. Makanya kita mesti beradab kepada mursyid, kepada guru, supaya ilmu yang kita ambil itu adalah barokah, karena beliau adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Yang diajarkan yang mana? Yang diajarkannya ini yang 30 juz ini yang diajarkannya nih. Yang 30 juz itu apa isinya tuh? Hah? Yang 30 juz isinya apa? Akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Ini dia. 30 juz itu yang dihantarkan oleh ulama tadi, pewaris Nabi itu, yang isi Al-Quran itu akidah. Akidah ini apa ilmunya? Tauhid. Ibadah apa ilmunya? Fikih. Akhlak apa ilmunya? Tasawuf. Itu dia. Tasawuf. Tauhid inilah, akidah inilah yang disebut namanya oleh Nabi dengan iman. Fikih dan ibadah itu disebut ilmunya oleh Nabi sebagai Islam. Tasawuf dan akhlak disebut Nabi oleh ihsan. Itu ada pada diri kita, Bapak Ibu. Itu yang ulama warasatul anbiya itu. Makanya kita beradab. Ya, jadi cara pemahamannya, lihat cara pemahamannya. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, nih, rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka dapatkan barokah guru. Siapa yang ingin mendapatkan barokah guru, maka beradablah kepada guru. Kenapa? Karena guru itu adalah pewaris Nabi. Jadi siapa yang sudah beradab kepada gurunya, maka itulah jalan untuk mendapatkan keberkahan. Siapa sudah mendapatkan keberkahan guru, maka itulah jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Karena guru ini akan menghantarkan jalan untuk sampai kepada Nabi itu. Siapa telah mendapatkan syafaat Nabi, itulah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa sudah mendapatkan rahmat Allah, maka hidupnya itu akan menjadi tenanglah, sudah bahagia dia. Itu ilmunya. Jadi wajib kita itu mencari guru, mencari mursyid yang robbaniyah. Ya, lihat. Yang kedua,
Ketika Bapak Ibu sudah temui mursyid rohania, kapasitasnya sebagai ulama warasatul anbiya, setelah kita ambil ilmunya, kita kureh ilmunya dengan jalan adab, kemudian kita telah mendapatkan berkah ilmu itu, maka dialah yang akan menghantarkan Bapak Ibu, dia yang akan membimbing kita, mursyid rohani ini akan membimbing kita bagaimana kita akan dipertemukannya dengan mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah itulah namanya Nur Muhammad. Nah, mursyid robbaniyah itu dia sebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah jalan untuk usul kepada Allah. Makanya dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Nur Muhammad untuk memandang, untuk menyaksikan kewujudan aku, dan aku jadikan alam itu karena engkau. Jadi jalan untuk bisa usul kepada Allah salah satunya, jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling laju adalah melalui Nur Muhammad itu. Kenapa melalui Nur Muhammad? Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Karena Nur Muhammad itu adalah rahasia diri Tuhan tuh. Nur Muhammad itu dikatakan rahasia zat Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu dikatakan rahasia Tuhan, rahasia Nur zat Allah, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya zohirnya aku, dan akulah batinnya Nur Muhammad itu. Nah, Nur Muhammad itu zohirku, aku batinnya. Nur Muhammad itu wujud aku, akulah rahasia dirinya. Makanya siapa yang ingin mengenal aku, siapa yang ingin berjumpa dengan aku, siapa yang ingin bermusyahadah dengan aku, kenalilah namanya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad inilah jalan untuk mengenal aku itu. Ini yang dibukakan oleh Nabi rahasianya. Ya Rasul, apakah engkau waktu Mi'raj ya Rasul melihat Allah? Iya, aku melihat Allah. Bagaimana Allah yang kau lihat itu ya Rasul? Ra'aitullah nurat. Aku melihat Allah tuh nur. Apa makna nur tuh? Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya tuh jelas. Jelas tuh maknanya nyata. Nyata tuh maknanya wujud. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur, tempat memandang nyatanya Allah itu. Nur, tempat memandang nyatanya Allah itu udah sempurna pada diri beliau tuh. Makanya ketika beliau udah sampai di Sidratul Muntaha, dilihatnya Tuhan di depan tak nampak. Lihat ke belakang Tuhan juga tak nampak. Lihat ke kanan, lihat ke kiri tak nampak. Disitulah baru dia paham. Rupanya Tuhan yang dilihatnya itu sudah nyata pada dirinya. Itu yang disebut namanya maqam Sidratul Muntaha. Sidrat itu artinya sadar. Muntaha itu tinggi, penghabisan, kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan yang nyata pada diri ini. Itulah kesadaran Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena Tuhan cuma yang ada. Itulah rahasianya. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Apa maksudnya? Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Maksudnya itu, wahai Umar, kalau kamu sudah melihat Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah wujud pada tubuhku, Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku, sedangkan Nur Muhammad itu adalah tempat memandang nyatanya diri Tuhan, maka dah sama kamu memandang Allah itu. Itu maknanya. Siapa yang sudah kenal Nur Muhammad, Nur Muhammad sudah nyadi batang tubuhnya, Nur Muhammad sudah nyadi pada ruhnya, maka sudah mampu Bapak Ibu memandang Allah pada diri sendiri. Itulah maqam Sidratul Muntaha.
Jadi maqam Sidratul Muntaha adalah maqam kesadaran Tuhan yang tertinggi pada diri sendiri. Rupanya melihat Tuhan itu pada diri, Bapak Ibu. Jangan keluar diri. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Nah, itu pada Sidratul itu. Jadi Mursyid Robbaniyah itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Nah, ini lihat, ini dihaluskan kaji ke bawah dulu. Ya, kalau tadi itu sudah matang nih ya. Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh ini. Ini dia. Ini Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nih, sedikit lagi nih. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa artinya nih? Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya pada diri kamu itu ada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri kita? Mana yang dikatakan Rasul Allah yang sudah wujud pada diri kita? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, ini yang sebut namanya ruh itu yang Rasul Allah. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu aku. Rahasia wujud aku, rahasia wujud Allah tuh. Itu yang dikatakan tadi itu. Ya, bahwa ruh itu dikatakan rahasia wujud aku. Ruh itu adalah sifatku tuh. Sifatku itu tuh tidak lain aku, wa sifatilah ghairi. Jadi ruh itu sifat aku, sifat yang 7. Sifat yang 7 inilah yang dinamai namanya dengan Muhammad itu, Bapak Ibu. Ini yang katakan Muhammad tuh. Muhammad pada diri itu, itulah maksudnya tuh, sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Karena Muhammad itu sifat Allah tuh. Nah, lihat. Allah itu adalah zat. Sedangkan Muhammad itu adalah sifat. Pertanyaannya, untuk memandang zat, pandangnya mana? Kepada sifat. Kalaulah untuk memandang zat kepada sifat, lalu sifatnya siapa nih? Kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka sifat itu yang sebenarnya zat. Nah, itu dia. Sekarang kita beri namanya, ya. Sifat itu namanya Muhammad, zat itu bernama Allah. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihat kepada Muhammad? Karena Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itu yang sebenarnya Allah. Nah, kalau diturunkan ke bawah, Muhammad itulah rahasia Allah. Jadi Mursyid Rohaniyah ini yang akan menghantarkan kita kepada Mursyid Robbaniyah. Dihantarkannya kita bagaimana kita mengenal Nur Muhammad pada diri tadi. Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk bisa usul kepada Allah. Inilah yang katakan Nabi. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tubah liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang-orang yang mana dia melihat orang yang melihat aku. Bapak Ibu melihat Nabi, Pak? Kan tidak kan? Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi, beruntung Bapak Ibu melihat namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada guru, sudah nyata pada mursyid. Lalu diantarkannya kepada suami. Suami sudah nyata pula Nur Muhammad pada dirinya. Diantarkannya pula kepada istrinya. Sudah nyata pula pada istrinya Nur Muhammad itu. Diantarkan pula kepada anaknya. Maka selamatlah satu keluarga itu dah. Itu rahasianya tuh. Kayak multi level Bapak Ibu. Diantarkannya. Maka beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang mana orang itu melihat aku. Itu selamatnya itu. Jadi Mursyid Robbaniyah ini adalah yang bisa mengantarkan kita fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya dia
mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Barulah sempurna Muhammad itu zahir dan batin, Bapak Ibu. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah laki-laki, ya, ayah seorang kamu. Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki ayah di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sebagai penutup sekalian maka ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi, ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Rasul Allah. Itu mesti paham tuh bahasa Ustaz tuh. Muhammad yang majazi yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang fisik. Muhammad yang hakiki, itu yang nur Muhammad itu. Jadi pada diri beliau sempurnalah zahir batinnya tuh. Walaupun kita Bapak Ibu, ya, bukan nabi, bukan rasul, tidak mendapat mukjizat dan wahyu, namun kita bahagian daripada nur itu juga itu. Apa maksud Ustaz tuh? Walaupun sempurnanya Nur Muhammad pada Nabi Muhammad, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini penutup kaji kita nih. Ini gelas Bapak Ibu. Dilambungkan ke atas sampai ke bawah, pecah dia. Pecah berkeping, ada yang 4 meter kepingannya jatuh. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter kepingannya, namun yang 4 meter, 3 meter itu bahagian daripada kaca gelasnya juga. Walaupun yang jadi namanya planet, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi manusia, akan tetapi bahagian daripada Nur Muhammad itu sendiri. Itu yang dikatakan ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, alam daripada aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, manusia itu asalnya daripada aku. Rupanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal namanya Mursyid Robbaniyah, sesungguhnya Mursyid Robbaniyah itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah. Itu yang sebenarnya tuh Bapak Ibu. Jadi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita sudah bisa memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka selamatlah kita itu. Tapi kalau kita tak mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka itulah yang menjadi kita itu syirik. Ya, man nazara ila sayin malam yarul hafi fa huwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, temannya, gurunya, sahabatnya, lalu tak mampu dia memandang Allah, maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang berdosa, yang tidak berfaedah dan tidak bernilai ibadah. Maka berapa tahun umur kita, kalau kita tak mampu juga memandang Allah, maka berdosalah kita seumur hidup itu. Ibadah kita itu adalah ibadah yang hampa dan sia-sia. Itu yang dikatakan butuh sangi namanya itu. Mungkin tusinya Bapak Ibu lepas saya Ustaz mah. Jadi itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan keterangan-keterangan ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk memahami ya bagaimana bersama Allah itu. Kuncinya bersama Allah keluar dari kita. Kunci bersama Allah matikan ketiadaan wujud diri kita ini. Kunci bersama Allah hapuskanlah wujud dan sifat kita. Kalau udah hapus wujud dan sifat kita, maka disitulah sudah bersama Allah dan sudah. Yang memandang Allah, yang mendengar Allah, yang berkata Allah. Bahkan kata-kata Allah mendengar, Allah melihat itu pun juga disebut lagi Bapak Ibu. Karena memang dia ada semuanya. Itulah diam saja Bapak Ibu lagi situ kalau udah paham. Makanya keluar dari sini diam-diam saja lah kita lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.